Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga belajar dimanapun kalian berada. Pada video kali ini kita akan belajar materi limbah bernilai prakarya paket B. Langsung saja slide yang pertama, A. Jenis dan karakteristik limbah. Kita akan belajar tentang jenis dan karakteristik limbah. Limbah itu adalah buangan tidak terpakai yang berdampak negatif terhadap masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Limbah itu adalah sisa produksi baik dari alam maupun hasil dari kegiatan manusia. Kalau kita tahu itu, limbah itu adalah sampah. A. Karakteristik limbah. Limbah merupakan buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik. Secara umum limbah mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berukuran mikro. Yang kedua, bersifat dinamis. Yang ketiga, penyebarannya berdampak luas. Dan yang keempat, berdampak jangka panjang. Dilihat dari jenis karakteristik limbah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, karakteristik fisik meliputi zat padat, bau, suhu, dan warna kekeruhan. Karakteristik kimia, bahan organik, logam berat, BOD atau biological oxygen demand, dan DO, dissolved oxygen. Karakteristik biologis itu digunakan untuk mengukur kualitas air yang dikonsumsi sebagai air bersih dan air minum. B. Jenis-jenis limbah. Pengelompokan limbah berdasarkan sumbernya. Yang pertama itu limbah domestik, berasal dari pemukiman penduduk, kegiatan usaha atau restoran seperti rumah makan, warung. Itu merupakan limbah domestik. Yang kedua, limbah industri. Itu berasal dari buangan hasil proses industri. Yang ketiga, limbah pertanian, berasal dari daerah pertanian atau perkebunan. Yang keempat, limbah pertambangan. Limbah pertambangan itu berasal dari material tambang seperti logam dan batu. Yang kelima, limbah pariwisata, sarana transportasi yang membuang limbahnya ke udara. Yang keenam, limbah media, berasal dari dunia kesehatan atau limbah media seperti suntik gitu. Yang B, pengelompokan limbah berdasarkan senyawanya. Yang pertama ada limbah organik. Limbah yang berasal dari makhluk hidup dan mudah membusuk seperti dedaunan, kulit telur, kulit pohon, kotoran hewan, kotoran manusia, dan sisa-sisa makanan. Yang kedua itu ada limbah anorganik. Limbah anorganik itu sulit terurai atau busuk secara alami oleh mikroorganisme pengurai seperti sisa sabun, sampah pada kantong plastik, limbah minyak, dan sampah botol plastik. Yang ketiga, limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Itu dapat mencemarkan dan membahayakan lingkungan seperti deterjen, pewarna rambut, racun tikus, bubuk pembersih, dan lain-lain. B. Karakteristik atau ciri berdasarkan pengelompokan bahan. Berdasarkan pengelompokannya ada 4 limbah: limbah cair, limbah padat, limbah gas, dan limbah suara. Yang pertama, limbah cair. Limbah cair dapat berupa air beserta bahan-bahan buangan yang tercampur maupun terlarut dalam air seperti air sabun, sisa cucian daging, air buangan dari talang. Yang kedua, limbah padat berupa sisa hasil industri ataupun kegiatan domestik yang berbentuk padat. Contohnya limbah padat seperti kertas, plastik, serbuk kayu, kain, dan lain-lain. Yang ketiga, limbah gas. Limbah gas memanfaatkan media udara seperti limbah gas yang dihasilkan oleh suatu pabrik
dapat mengeluarkan gas berupa asap, partikel, serta debu. Yang keempat itu limbah suara. Nah, suara yang mengganggu lingkungan seperti suara mesin pabrik, suara mesin las, suara pesawat, suara kendaraan bermotor yang berlalu lalang. Nah, itu merupakan limbah suara. Alih manfaat limbah rumah tangga. Nah, prinsip pengolahan limbah itu menerapkan sistem 3R, reuse, reduce, dan recycle. Nah, reuse itu menggunakan kembali sampah yang masih bisa digunakan. Reduce itu mengurangi barang sekali pakai. Yang ketiga itu recycle, mendaur ulang sampah menjadi benda yang bermanfaat. Nah, limbah sampah yang sudah tidak digunakan itu kita bisa memanfaatkannya menjadi benda-benda yang bermanfaat. Nah, itu yang dapat kita pelajari pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.